Selamat jumpa kembali di video saya. Ini video yang melanjutkan kemarin, yaitu tentang cerita Ramayana Mahabharata versi India kemarin, yang menurut saya dipandang dari sebagai paradigma filsafat teologi dan paradigma sosial bermasalah, karena saya anggap sebagai untuk kehidupan sekarang dianggap sebagai bermasalah oleh karena bersifat monopoli oligarki terhadap kehidupan, ya, hanya kasta Brahmana dan Ksatria saja yang seolah-olah mempunyai hak wewenang atas kehidupan dan kekuasaan. Kemudian stagnan dan tidak dinamika sosial itu tidak terjadi antara kasta Sudra, kasta Dalit ke kasta Satria dan Brahmana, itu tidak mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi cuma dinamika perpindahan ke kasta Satria dan kasta Brahmana aja. Selain itu juga basisnya adalah di India Ramayana dan Mahabharata bahasanya adalah disharmoni, konflik yang berpusat pada otoritas di kahyangan dan berimplementasi pada kehidupan dunia manusia. Selain itu tidak apresiatif terhadap kehidupan dunia dianggap buruk, dianggap semu, ya. Sehingga orang harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa lepas dari dunia ini, ya. Nah, di pewayangan Jawa, jadi wayang Jawa itu wayang Purwo yang di pokok utamanya adalah cerita Mahabharata Ramayana. Ada juga wayang Madya. Setelah wayang Purwo ada wayang Madya. Tapi meskipun ceritanya bahan utamanya itu dari Ramayana Mahabharata, tetapi dikemas dan dibingkai secara berbeda. Ya, wayang Jawa dan wayang Jawa itu dikemas dalam bingkai filosofi, yaitu memayu hayuning bawono. Jadi wayang Jawa itu wayang yang diciptakan oleh Kasunanan Surakarta melalui para pujangga-pujangga yang sangat terkenal, yaitu Yasadipura I, yang sangat banyak menciptakan karya, bahkan masih dipentaskan di pedalangan sampai sekarang ini. Suluk-suluk klasiknya itu hampir semuanya dari Solo. Ya, ada cucunya dari Yasadipura I juga sangat terkenal, namanya Ronggo Warsito, Yasadipura III atau Yasadipura IV itu cucunya Yasadipura I. Karya-karyanya sangat banyak dan penting dalam kesusastraan Jawa dan untuk pewayangan. Nah, jadi bingkainya adalah bingkai filosofi memayu hayuning bawono, memandang dunia ini positif yang harus dijaga, keselamatannya, keamanannya, kebaikannya. Memayu itu ya melindungi. Hayu itu keselamatan, kesejahteraan, kebaikan. Hayuning bawono, dunia. Nah, ini berbeda kebalikan dengan yang Ramayana Mahabharata di India tadi, yang tidak menganggap dunia ini adalah maya, semu yang harus dihindari, ya, sehingga orang mencita-citakan untuk tidak
dilahirkan kembali ke dunia ini. Ya. Memayu Hayuning Bawono, makanya apa itu wayang Mahabharata dan wayang Ramayana itu di versi Jawa seolah-olah satu kesatuan. Seolah-olah satu kesatuan. Disambung oleh lakon wayang Makutoromo, Wahyu Makutoromo. Ya. Wahyu Makutoromo itu peralihan dari Ramayana ke Mahabharata. Serah-serahan wahyu ning keprabon oleh Begawan Gunawan, adiknya Rahwanaraja yang menjadi begawan, terus diberikan kepada Arjuna dalam bentuk ilmu Astabrata, 8 prinsip, 8 laku yang harus dimiliki oleh seorang raja untuk memerintah sehingga masyarakatnya bisa sejahtera, aman, bahagia. Apa itu? Ya, seorang raja harus memiliki sifat karakter, kebijakan seperti matahari, seperti rembulan, seperti bintang, seperti mendung, ya, seperti samudra, seperti api, ya, seperti bumi, seperti angin. Nah, itu sifat-sifat yang harus dimiliki seorang raja yang baik untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil, yang sejahtera, yang aman. Nah, dari Begawan Gunawan memberikan Astabrata pada Arjuna dari tokoh Mahabharata yaitu diwakili oleh Kresna membo jadi resi Kesawa Sidi ya, memberikan Makuta itu tupluk rojo itu pada Arjuna. Jadi tupluknya yang memberikan oleh Kresna, tokoh Mahabharata, ya, ilmunya ya, diberikan oleh Begawan Gunawan. Semua Makuta tadi itu diteruskan dari Sang Prabu Rama Wijaya. Ya. Padahal sebenarnya jarak antara Ramayana dan Mahabharata versi India itu adalah ribuan tahun. Tapi kalau di Jawa seolah-olah itu menjadi satuan. Nah, ini binggainya adalah Memayu Hayuning Bawono. Makalah diciptakanlah ini lakon yang tadi. Ada juga lakon yang kedua ditambahkan tokoh yang khas Jawa, yaitu namanya ya, Ismaya. Bathara Ismaya itu saudara kandungnya dari Bathara Guru sama Antogok. Bathara Guru diserai tugas untuk memerintah di Kahyangan. Jungring Saloka itu. Bathara Ismaya diberi tugas ngemong satria di bumi, dan Antogok diserai tugas ngomong para raseksa, para angkara murka. Sehingga tokoh pentingnya ini adalah Ismaya itu, Semar. Semar itu kadang lebih berkuasa daripada Bathara Guru di Jawa. Maka ada lakon dalam rangka Memayu Hayuning Bawono itu juga ada lakon namanya itu Semar Membangun Kahyangan. Semar membangun kahyangan. Apa kayangannya? Kayangannya itu di hati manusia.
ya, kahyangannya, surganya adalah di hatinya manusia. Nah, itu konsep, ya, surga dari bawah. Kalau kahyangan di atas biasanya, ini dari bawah. Ini konsep Jawa, ya. Ini yang berbeda dengan Ramayana Mahabharata versi India, di mana versi Mahabharata Ramayana diceritakan, dikisahkan dalam perspektif Memayuning Ayam Bawono, memandang positif kehidupan dunia, ya. Makanya lalu dibuatlah, nggak tahu ini apa mitologinya dari siapa, pokoknya ada mitologinya tentang cerita tentang gerhana rembulan, ya. Jadi Bathara Guru itu dulu punya istri yang cantik, namanya Bathara Umo, Betari Umo. Lalu berkeliling dunia, dan ketika berkeliling dunia itu di atas angkasa, itu sedang birahi dengan Betari Umo, ya, pengen bersanggomo dengan istrinya, tapi Betari Umo tidak mau karena bukan tempatnya, ditolak oleh Betari Umo. Nah, kemudian karena nafsunya yang tidak dilayani, akhirnya, ya, spermanya Bathara Guru tadi jatuh ke laut, menciptakan gelombang besar, ya, menciptakan gelombang besar, dan lahirlah Bathara Kala, ya. Tapi Bathara Guru tidak tahu, udah pulang dia, dan oleh karena itu Betari Umo dikutuk oleh Bathara Guru jadi jelek, menjadi Durga, Betari Durga, jadi jelek. Dari Umo jadi Durga, jelek dan jahat. Ini versi Jawa, ya. Nah, Bathara Kala tadi raksasa pemakan manusia. Jadi banyak manusia dimakan, dibunuh oleh dia, sehingga menciptakan geger di kahyangan, geger dilapori ini ada raksasa makan manusia, dilawan oleh Bathara, para dewa, dan para dewa semuanya kalah, sampai Bathara Kala tadi ngelabrak ke kahyangan, sampai akhirnya bertemu dengan Bathara Guru, menanyakan bapaknya, saya itu siapa, dan Bathara Guru akhirnya mau mengakuinya sebagai anaknya. Nah, tapi diwanti-wanti nggak boleh makan sembarangan, dicatah, makannya dicatah pada waktu tertentu, dan kalau dalam kondisi tertentu, yaitu kalau manusia mempunyai ciri-ciri tertentu boleh dimakan. Ada berapa itu? 48 atau berapa yang membuat manusia itu layak boleh dimakan oleh Bathara Kala. Misalkan anak tunggal, anak sendang kapit kancuran. Sendang kapit kancuran itu anak wadon, di kapit anak laki-laki, dan sebagainya. Ada 40-an 8 lebih mungkin, ya. Nah, itu jadi yang boleh kamu makan, diutus bumi. Terus dia pergi ke bumi, Bathara Kala tadi. Ini cerita khas Jawa, di India tidak ada, ya. Di Mahabharata India nggak ada. Nah, terus kemudian ketika dia bertemu dengan rembulan dimakan oleh apa itu? Rembulan itu kalau di Bathara Surya, ya. Kalau sini dimakan oleh Bathara Kala. Lah, legenda, ada mitologi tentang gerhana rembulan. Gerhana rembulan itu kalau mitologi ini tadi, rembulannya dimakan oleh Bathara Kala, diemplok gitu. Lah,
Bathara Wisnu itu kalau di versi Jawa itu anaknya Bathara Guru. Bathara Guru itu Bathara Siwa. Kalau di Mahabharata Ramayana India itu adalah 3 dewa utama sama posisinya. Kalau di Jawa enggak. Bathara Guru anaknya diutus ke dunia untuk memayu Hayuning Bawana. Untuk menjaga keselamatan dunia supaya aman tidak dimakan oleh Bathara Kala. Nah, ketika Bathara Wisnu dilapori, ya, Bathara Kala makan rembulan, jadi Bathara Wisnu memotong kepala Bathara Kala, togel patah, ya, sehingga kepalanya terpisah. Nah, ketika kepalanya terpisah, rembulannya keluar lagi, yang dari sini dimakan keluar dari sini, jedul lagi. Nah, itu ceritanya. Nah, Bathara Guru, Bathara Wisnu ke dunia, membo-membo jadi dalang. Nah, ini dalang itu di Jawa, ya, tapi berdasarkan keyakinan itu punya posisi penting sekali, mempunyai posisi penting dan sakral, karena dia adalah manifestasi dari Bathara Wisnu. Sedangkan sindannya adalah manifestasi istrinya Bathara Wisnu, yaitu Pratiwi, Bathara Pratiwi istrinya. Jadi sindannya satu. Nah, kalau sekarang sindannya puluhan itu karena untuk pementasan. Sindannya satu dulu. Ya. Jadi terutama pada setiap bulan Suro, orang harus menanggap wayang, menerima pengajaran dari Bathara Wisnu oleh dalang. Kasih wejangan-wejangan, ini nggak boleh, ini nggak boleh itu dan sebagainya, supaya aman. Itulah memayu Hayuning Bawana, ya. Wisnu sebagai penjaga, ditambah ada namanya pamomonging, wong Jawa namanya Bathara Ismaya, Kiai Semar dia membangun kayangan. Dulu dianggap itu nyaingi Bathara Guru. Ketika Semar mau membangun kayangan, ternyata itu kayangan itu di hati manusia. Hatinya manusia itu supaya bersih, baik, suci, ya, itu menjadi kayangan. Itu namanya Semar membangun kayangan. Jadi bumi dengan kehidupan manusia di bumi ini dia pandang nih positif. Nah, ini memang berbeda dengan sana tadi. Dan oleh karena itu, karena wayang ini tadi diciptakan dari Keraton Kasunanan Surakarta oleh para pujangga, yaitu pujangga Yasadipura I, Yasadipura II, Rangga Warsita, terutama itu, ya. Nah, maka ada istilah bahwa wayang memang diciptakan di Surakarta, ya, dengan bahan utama yaitu Mahabharata Ramayana, yang sudah diubah setting sosialnya diubah, yaitu kastanya tidak ditiadakan. Kasta di India, Brahmana, Ksatria, itu Sudra dan kemudian Dalit itu dihapus. Nah, diganti dengan kasta bahasa. Kasta bahasa apa? Unda usuk bahasa. Bergantung pada pemakaian kepada siapa dan pada saat apa.
ada kromo inggil, kromo halus, kromo madya, kromo kemudian ngoko. Jadi sistem kasta India dihapus terus diganti dengan sistem undusuk bahasa Jawa dari bahasa kromo halus, kromo madya, kromo ngoko. Itu untuk tetap menghormati orang-orang, pejabat, raja dan sebagainya, ya, untuk membedakan struktur sosial masyarakat, tetapi lebih cair karena tidak seperti di kasta India dengan yang kaku, yang dengan bahasa, tingkatan-tingkatan bahasa itu tidak membatasi dinamika pergerakan sosial masyarakat dari orang yang biasa, ya, bisa juga menjadi pejabat, bahkan bisa menjadi raja. Sehingga peran tokoh Ismoyo yang merakyat, yang dari bawah itu tadi, itu menjadi simbol yang sangat penting dari perubahan apa yang ada di India dengan apa yang di sini, dengan penyampaian pengajaran Mahabharata Ramayana tadi. Dan oleh karena itu wayang itu ada kaitannya dengan bahasa Jawa terutama. Sehingga karena wayang dan bahasa Jawa itu diciptakan di Surakarta, di Kasunanan Surakarta. Surakarta menjadi simbol Jawa, representasi Jawa. Ya, oleh karena itu zaman Pak Jokowi jadi wali kota, beliau membuat tagline kota Surakarta sebagai Spirit of Java. Ya. Kata-kata mutiara karyenak Tyasing Sasomo, membuat enak orang lain, ya. Nen sak tembung-tembung sarwa manis, ya. Terus pusate wong Jawa nyang rasa, itu bahasa-bahasa yang mengungkapkan tentang memayu hayuning bawana tadi. Nah, beda dengan wayang versi Jogja. Versi Jogja itu diciptakan kemudian, ya, untuk menjadi pembeda dengan wayang yang ada di Surakarta itu setelah perjanjian Giyanti, ya, setelah perpecahan antara Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dan oleh karena itu wayang pada kiblatnya di Suro. Ya demikian ya bro, semoga bermanfaat. Ya mungkin ada kekurangan bisa komen-komen supaya saya juga belajar dari panjenengan semua, sehingga kita saling belajar asih asuh semua satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati ya bro ya.